Lagi asik-asik liburan tapi masih harus siapin konten buat minggu depan? Ini dia rahasia Opsiana Podcast. Semua konten udah gue siapin terlebih dahulu, kemudian gue atur schedule-nya. Dan semuanya gue lakuin dalam satu aplikasi aja loh. Iya bener banget, gue pakai Anchor. Semua proses produksi podcast pun jadi cepat dan mudah. Liburan gue pun jadi aman. Semuanya berkat Anchor. Tunggu apa lagi? Langsung aja pakai Anchor. TikTok udah mulai nih ngikutin Instagram, mulai meniru-niru para kompetitornya. Cuma strategi yang dipakai TikTok nih berbeda daripada Instagram. Dimana kalau Instagram itu fitur dari kompetitornya diambil, kemudian diubah sedikit, ditweak, kemudian dimasukin ke aplikasi Instagramnya. Nah kalau TikTok ini beneran bikin apps berbeda dengan fitur dari kompetitornya. Ya ada tweak-tweaknya dikit lah, cuma balik lagi bikin aplikasi baru yang mirip sebagai kompetitor dari kompetitor mereka. Gue mulai riset ini karena kemarin gue lagi scroll TikTok dan muncul iklan TikTok Now. TikTok Now ini adalah sebuah aplikasi berbeda dari TikTok, di mana dia itu bisa dibilang meniru aplikasi BeReal yang pernah gue bahas kemarin. Mirip kayak BeReal, di TikTok Now ini kita baru bisa upload konten di saat kita mendapatkan notif dari si aplikasi TikTok Now itu. Bedanya dari BeReal apa? Bedanya ya ini udah di-enhance sedemikian rupa karena mereka itu udah mengeksplor fitur-fitur lain sebelumnya dari aplikasi TikTok mereka. Jadi mereka di situ mulai masukin beberapa fitur yang existing kayak bisa ngupload video. Lalu ada fitur Friends. Mungkin kalau teman-teman punya aplikasi TikTok udah kebuka fitur Friends-nya seperti itu persis. Lalu pengganti FYP-nya di sini adalah Tap Now. Dari tampilan pun persis banget kayak TikTok. Karena penasaran, kok TikTok mulai meniru-niru nih aplikasi BeReal, gue coba riset lebih jauh lagi. Dan ternyata TikTok pun pernah melakukan hal yang sama. Mereka meniru kompetitor mereka yaitu Instagram. Mereka menciptakan sebuah aplikasi foto sharing ya, di mana bisa dibilang memang tujuannya itu untuk bersaing dengan Instagram. Bahkan ya, gue setelah riset lebih jauh, dia itu ada sepak terjang. Ada beberapa kali mereka itu mengganti aplikasi mereka karena mereka mengalami kegagalan. Tentunya mereka belum berkompetisi langsung dengan kompetitor mereka Instagram di dunia internasional. Karena ya gue dengar kan di Cina itu Instagram diblokir ya. Tapi mereka di situ punya kompetitor lokal, namanya itu Xiao Hongsu. Jadi perusahaan yang menaungi TikTok ini yaitu ByteDance, mereka itu menciptakan aplikasi app sharing foto bernama Xinkao di tahun 2018. Tapi kelihatannya mereka itu gagal ya mengalahkan dari kompetitornya tadi, sehingga mereka itu harus menutup aplikasi mereka. Tapi nggak sampai di situ aja. Di tahun 2019 mereka nge-launching lagi nih aplikasi yang bisa dibilang masih sama nih temanya, yaitu app sharing foto. Namanya itu Shinto. Dan sekali lagi gagal. Dan apakah mereka berhenti sampai di situ aja? Jawabannya enggak. Buktinya di tahun 2022 mereka launching lagi nih aplikasi Kesong. Ya masih sama lah app sharing foto, tapi mereka bilangnya fokusnya itu ke lifestyle. Tapi balik lagi, ini adalah aplikasi untuk menyaingi kompetitor lokal mereka. Nah tadi kan ada jeda tuh di tahun 2019, berarti di 2020 sampai 2021. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka itu mulai membidik target yang lebih besar. Mereka fokusnya ke market internasional. Berarti mereka ingin bersaing dengan Instagram. Mereka ngeluarin sebuah aplikasi. Aplikasi pesaing ini namanya Sherry. Tulisannya share lalu belakangnya ada E lagi. Jadi E-nya double. Dan kelihatannya aplikasi Sherry ini bisa berjalan lancar di kancah internasional. Bahkan bisa bertahan sampai sekarang. Di tahun 2022 malah mereka itu merebranding nih aplikasi mereka menjadi Lemon8. Dari data yang ada itu, aplikasi Lemon8 ini mereka sudah memiliki jumlah download yang cukup gede nih, sekitar 1 juta download, dan itu di Jepang. Jadi memang kelihatan di sini mereka itu targetingnya masih di wilayah Asia ya.
Dan karena keberhasilan mereka di Jepang ini, sepertinya mereka cukup ambisius nih. Dan akhirnya mereka itu berencana untuk melakukan ekspansi mulai ke Australia. Yang menarik di sini adalah ternyata perusahaan kayak TikTok itu juga melakukan strategi yang mirip dengan Instagram, yaitu meniru fitur dari kompetitor mereka. Meskipun ya fiturnya itu jauh berbeda ya. Tapi strategi yang dipakai oleh perusahaannya TikTok ini, yaitu ByteDance, berbeda banget dengan Instagram. Mereka enggak ngemasukin fitur tadi itu ke dalam aplikasi mereka, yaitu TikTok, tapi mereka bikin apps-nya tersendiri terlebih dahulu. Menurut analisa gue ya, sebagai orang yang juga ngerjain apps juga, gue melihat bahwa ini adalah cara mereka untuk melihat dulu pangsa pasar yang ada nih. Apakah kalau mereka ngeluarin fitur baru, banyak pengguna yang tertarik menggunakan fitur tersebut. Tapi mereka berusaha untuk tidak mempengaruhi aplikasi yang sudah ada, yaitu TikTok. Dan kayaknya mereka itu sadar bahwa jika mereka niru nih aplikasi sharing fotonya, fiturnya ini adalah sebuah fitur yang cukup berat dan bisa mempengaruhi performa apps mereka, dan tentunya akan memunculkan banyak problem. Jadi mereka memutuskan untuk ngebuat apps-nya terlebih dahulu, kemudian mematangkannya terlebih dahulu. Dan gue rasa ini adalah salah satu pembelajaran dari TikTok, di mana mereka itu kan sempat memasukkan fitur baru, yaitu fitur live dan fitur TikTok Shop ya. Dan ketika mereka merilis aplikasi dengan fitur tersebut, muncul banyak problem tuh saat itu ya. Sehingga untuk meminimalisir kemungkinan problem itu kembali terjadi, mereka bisa merilis bentuk aplikasi yang terpisah. Dan yang paling penting adalah mereka bisa melihat nih, apakah user tertarik menggunakan aplikasi dengan fitur tersebut dibandingkan dengan kompetitor mereka yang udah ada. Ini bisa dibilang pinter-pinter tapi agak licik sih menurut gue. Soalnya selain belajar dari pengalaman, mereka juga melihat nih pengalaman dari kompetitor mereka, yaitu Instagram, yang memasukkan fitur-fitur yang ada dan ternyata diprotes nih oleh penggunanya. So, daripada mereka pusing-pusing diprotes oleh penggunanya, mending bikin apps berbeda. Nah, kalau diprotes tinggal bilang kan appsnya berbeda. Tapi ya kekurangannya adalah tentunya untuk ngebuat apps baru itu butuh resource yang bisa dibilang cukup gede. Belum lagi kalau mereka ngejalanin aplikasi ini untuk ngetesting pasar yang ada di luar. Ya jangankan luar, lokal aja juga udah lumayan ribet. Artinya butuh resource yang benar-benar harus dedicated di sana. Sebenarnya ini sih masalah internal perusahaan mereka aja ya, dimana mereka harus alokasikan orang-orang tenaga kerja untuk ngerjain aplikasi tersebut, karena kan terpisah. Nah pertanyaannya adalah, apakah mereka nge-hire orang baru untuk ngerjain aplikasi tersebut, atau mereka mempekerjakan orang yang memang kerja di sana untuk teks double apps. Jadi ya beban kerjanya bisa dibilang lumayan berat lah. Dan ya kalau dibilang impactnya buat user sendiri sih, menurut gua minimal ya, nggak ada problem yang terlalu ini. Mungkin sebagai user yang tahu kayak gue agak kayak, oh ternyata dia niru juga, cuma nggak bisa komentar lebih banyak aja. Well, gua rasa itu aja yang pengen gue sampaikan kali ini. Menurut kalian gimana nih strategi yang dilakukan TikTok dalam meniru fitur kompetitor mereka dengan membuat apps baru yang terpisah? Oke, gue rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode selanjutnya. Halo semuanya, ayo follow akun sosial media Opsiana Podcast di @opsianamedia. Kalian bisa temukan di Instagram dan juga TikTok, karena di sana akan banyak konten-konten menarik dan tentunya update terkait episode terbaru dari Opsiana Podcast. Oleh karena itu, ayo cepat di follow sehingga tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih dukungannya teman-teman, jangan lupa di follow dan juga see you next time di episode lainnya.